Libur Lebaran telah berakhir, namun harga pangan di pasar masih belum kembali normal seperti sebelum Lebaran. Perubahan rute KRL setelah diberlakukannya switch over atau sistem persinyalan, stasiun Manggarai mengalami kepadatan. Setelah pemerintah mengumumkan turunnya level pandemi menjadi endemi, masyarakat menyambut dengan baik saat kembali dibukanya Car Free Day di daerah Bekasi. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di 42 News Siang. Bersama saya Firly Iksan, kami akan mengabarkan berita terkini mulai dari kenaikan harga pangan dan beberapa berita lainnya. Berita pertama pada siang hari ini, naiknya harga kebutuhan pangan sejak libur Lebaran kemarin hingga saat ini terbilang belum juga kembali normal. Kenaikan harga pangan ini melambung tinggi di beberapa komoditas seperti sayuran hingga sembako. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan saya Dewi Satika yang sedang berada di lokasi. Baik, silahkan Dewi Satika. Ya, terima kasih Firly. Kembali lagi bersama saya Dewi Satika di Live 40 News. Sekarang saya sedang berada di Pasar Tanah Merah, Narogong, Rawalumbu, Kota Bekasi. Usai Lebaran, kenaikan harga pangan menjadi sangat lazim dan memang dari bulan Mei kemarin hingga saat ini kenaikan harga pangan melambung tinggi. Terkhususnya di Pasar Narogong ini sedang mengalami kenaikan harga seperti sayuran hingga sembako. Beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan seperti cabai rawit hijau naik sekitar 80.000 per kilonya dan cabai rawit merah naik sekitar 120.000 per kilonya. Dan untuk sembako yaitu telur juga mengalami kenaikan harga yaitu 30.000 per kilonya. Kenaikan harga pangan ini membuat resah para masyarakat dan pedagang dikarenakan belum juga kembali normal seperti biasanya. Baik, sekarang saya sedang bersama Ibu Yesti, yaitu salah satu pedagang di sini, untuk menanyakan pendapat tentang kenaikan harga yang juga belum normal kembali seperti biasa. Baik Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang kenaikan harga yang juga belum normal kembali? Ya, segera normal aja lah, biar stabil harga gitu aja. Ya. Apakah selain harga cabai, adakah harga sayuran yang semua naik sayuran? Dari oyong, terong, sawi semua naik, nggak ada yang nggak naik. Baik semua. Oh iya. Baik Firly, itu tadi itu saja laporan dari saya. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Dewi. Stasiun Manggarai mengalami keramaian setelah diberlakukannya switch over pada 28 Mei lalu. Sejak dilakukannya switch over 5 hari kemarin, tidak ada lagi rute KRL Bogor Sudirman, Tanah Abang Angke, dan rute Cikarang Bekasi di Cikini atau Jakarta Kota maupun sebaliknya. Setelah sepekan diberlakukannya switch over atau peralihan sistem persinyalan pada 28 Mei lalu, stasiun Manggarai masih terpantau padat pada lorong menuju peron dan di sejumlah peron. Sejak diberlakukannya switch over 5 kemarin, tidak ada lagi KRL rute Bogor, Sudirman, Tanah Abang, Angke, dan rute Cikarang Bekasi di Cikini, Jakarta Kota atau sebaliknya. Seluruh penumpang yang naik KRL dari Bogor harus transit di stasiun Manggarai apabila mereka ingin menuju KRL stasiun Sudirman, Tanah Abang, dan Angke. Penumpang Sudirman Tanah Abang harus turun di stasiun Manggarai untuk berganti kereta yang datang dari arah Bekasi. Sementara penumpang Bekasi yang ingin turun di stasiun Jakarta Kota harus turun dulu di Manggarai untuk transit. Perubahan rute ini mengakibatkan penumpang bingung dan harus ke peron mana untuk naik kereta tujuan mereka, sehingga harus terus dipandu oleh petugas KCI dan security setempat menggunakan pengeras suara dan juga papan pengarah penumpang yang baru tiba di stasiun Manggarai. Pencurian sepeda motor pun lagi-lagi terjadi. Belum lama ini terjadi pencurian sepeda motor milik seorang siswa yang terparkir di kosan Jalan Dwi Kora, Sumatera Selatan. Telah terjadi pencurian motor di Jalan Dwi Kora, Palembang, Sumatera Selatan, 10 Juni 2022. Pencurian ini dilakukan pada dini hari sekitar jam 5 pagi. Kejadian ini terekam oleh pantauan CCTV yang terdapat di kosan korban. Pencurian motor ini dilakukan oleh satu orang pelaku.
Namun tidak ada satupun penghuni yang menyadari pada saat sang pencuri beraksi. Pelaku berhasil menggasak sebuah motor metik berwarna hitam. Saat ini pelaku masih dalam pencarian dan terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun. 10, 9, 8, 7, 6. DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan tarif maksimum integrasi MRT, LRT, dan Transjakarta menjadi sebesar Rp10.000. Disub DKI berharap tarif integrasi ini bisa diuji coba mulai akhir Juni nanti. DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan tarif maksimum integrasi MRT, LRT, dan Transjakarta sebesar Rp10.000. Disub DKI berharap tarif integrasi ini bisa diuji coba mulai akhir Juni. Untuk saat ini pihaknya tengah menunggu diterbitkannya surat persetujuan dari pimpinan DPRD DKI Jakarta. Setelahnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan payung hukum mengenai tarif integrasi transportasi serta melakukan sosialisasi. Sebagaimana diketahui, Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan tarif 3 moda transportasi, yaitu integrasi MRT, LRT, dan Transjakarta. Usulan tarif maksimum yang disepakati sebesar Rp10.000. Di tahap awal ini, penerapan tarif integrasi bisa dilakukan di layanan Transjakarta yang terhubung dengan stasiun MRT dan LRT. Nantinya perluasan titik integrasi bakal dilakukan secara bertahap. Metode pembayaran bisa dilakukan dengan cara tap-in menggunakan e-money maupun menggunakan QR code. Karena ini sudah menggunakan teknologi, tentu di seluruh stasiun MRT yang di sana ada layanan Transjakarta itu akan bisa digunakan sebagai titik integrasi tarif paket bundling. Demikian pula halnya yang ada di LRT karena 3 moda yang ini akan diintegrasikan. Sebagian penumpang pesawat Lion Air komplain terhadap pihak maskapai karena gagalnya keberangkatan disebabkan oleh antrian bagasi yang cukup lama hingga sebagian penumpang akhirnya tertinggal dari jadwal penerbangan dengan rute dari Jakarta menuju Palembang. Berikut adalah video amatir yang diposting oleh salah satu warganet di akun media sosialnya. Ayo, harus jangan bisa kejar itu kita. Itu kan prosesnya check-in doang. Saya kasih lapor. Pesawat check-in berangkat. Ya, benar. Benar, Pak. Ada peraturan. Iya, benar. Saya juga lihat. Penumpang Lion Air kesal karena gagal terbang yang dikarenakan lamanya menunggu bagasi yang terlambat datang di Bandara Soekarno-Hatta. Karena hal tersebut, beberapa penumpang pun mengalami gagal penerbangan keberangkatan dari Jakarta menuju Palembang, Sumatera Selatan. Terkait hal ini, Corporate Communication Strategy of Lion Group, pihak maskapai meminta maaf dan akan memberikan keringanan pembelian tiket dengan potongan 10%. Penumpang pesawat JT314 rute Bandara Soekarno ke Palembang, Sumatera Selatan. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberlakukan perluasan wilayah pembatasan plat nomor ganjil genap di Jakarta mulai hari Senin 6 Juni 2022. Sistem pembatasan ganjil genap tersebut diperluas dari semula 13 titik menjadi 25 titik. Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta memberlakukan perluasan wilayah plat nomor mobil ganjil genap Jakarta mulai hari ini Senin 6 Juni 2022. Sistem pembatasan jumlah mobil di jalan raya diperluas dari semula 13 menjadi 25 titik.
Ganjil genap Jakarta ditingkatkan ke 25 ruas jalan. Dikembalikan sebagaimana diatur dalam Pergub nomor 88 tahun 2019. Kata Kepala Disub DKI Jakarta Syarif Liputo, dikutip dari laman NTMC Polri hari Senin 6 Juni 2022. Sistem ganjil genap Jakarta berlaku 2 sesi, pukul 6 hingga pukul 10 WIB dan pukul 16 sampai 21 WIB. Penerapan ganjil genap Jakarta berlaku dari hari Senin hingga Jumat. Sedangkan pada Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional, ganjil genap Jakarta ditiadakan. Berikut daftar 25 ruas jalan pemberlakuan ganjil genap Jakarta. Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S. Parman, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuda Said, Jalan DI Panjaitan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya sisi barat untuk timur mulai dari simpang Jalan Paseban Raya sampai di Ponorogo, Jalan Keramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Gunung Sahari. Aksi vandalisme masih marak terjadi di beberapa kota di Indonesia termasuk di Bekasi. Banyak aksi vandalisme yang terjadi di jalan-jalan inti di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan tim gabungan untuk menyelidiki kasus ini. Maraknya aksi vandalisme yang tersebar di Bekasi, Jawa Barat, kini banyak terjadi di jalan inti Kota Bekasi yang kerap kita jumpai di beberapa tempat, terutama pusat Kota Bekasi. Namun sejauh ini pemerintah Kota Bekasi sudah bekerjasama dengan tim gabungan untuk menyelidiki kasus-kasus ini, dan juga masyarakat sekitar yang tentu saja tidak mendukung atau menyukai aksi-aksi vandalisme yang marak terjadi di Kota Bekasi. Pemerintah dan warga Kota Bekasi sepakat bahwa menjaga lingkungan dan juga mematuhi peraturan pemerintah adalah kewajiban semua masyarakat Bekasi. Pemirsa, hujan deras yang terjadi belakangan ini di daerah Bekasi mengakibatkan volume air di Kalimalang mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Ketinggian air sudah menutupi kolong jembatan hingga tertutup oleh air. Warga di daerah bawah banjir Bekasi diharapkan bersiap untuk kemungkinan banjir karena Kalimalang sudah hampir penuh. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan saya Rafli yang sedang berada di lokasi. Silakan Rafli. Intensitas hujan deras yang cukup sering terjadi beberapa hari terakhir belakangan menyebabkan meningkatnya volume air di Kalimalang, Kota Bekasi. Terpantau sejak kemarin, volume air di Kalimalang sudah hampir penuh, bahkan sudah menyentuh bagian bawah dari jembatan yang melintasi Kalimalang di depan kantor DPRD Kota Bekasi. Warga Bekasi yang bermukim di rawan banjir diharapkan waspada dan bersiap jika kembali terjadi hujan deras lagi. Ada potensi terjadinya banjir karena Kalimalang yang sudah penuh. Ya, sekarang saya berada di Jalan Hoiril Anwar, Kota Bekasi, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Bekasi. Saya ingin melaporkan bahwa intensitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir ini menyebabkan meningkatnya volume air di Kalimalang, Kota Bekasi. Kemarin sore, sempat terjadi banjir di beberapa titik di Kota Bekasi. Namun hari ini, kondisi sudah mulai membaik, tapi warga tetap diharapkan untuk waspada. Ya, Fili, sekian laporan dari saya kembalikan lagi ke Anda di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Rafli. Perkembangan kafe pada saat ini berkembang sangat pesat dengan menyajikan berbagai macam tema makanan dan juga tema suasana kafe. Salah satunya kafe dengan nuansa Jawa ini hadir di Bekasi. Berikut liputan seputar kafe bernuansa Jawa yang berada di Bekasi. Kampung halaman menjadi tempat yang paling dirindukan oleh sebagian masyarakat perantau, dan kafe menjadi salah satu alternatif masyarakat perantau untuk menghilangkan penat sejenak.
Nah, kafe di daerah Bekasi ini memiliki konsep yang menarik yang menghadirkan nuansa Jawa yang membuat pengunjungnya merasa seperti sedang di kampung halaman. Lumayan lah ya buat ngobatin rasa rindu para perantau yang berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Berikut ini adalah liputannya. Ya pemirsa, sehubungan dengan turunnya level pandemi menjadi endemi menjadikan angin segar bagi para penikmat olahraga. Kegiatan Car Free Day sudah boleh dilakukan kembali oleh warga Kota Bekasi. Hal itu disambut baik oleh warga yang tetap semangat berolahraga meskipun keadaan sedang gerimis. Baik, berita ini sekaligus mengakhiri Fortitude News pada siang hari ini. Saya Firly Iksan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, hujan turun di pagi hari tidak menghilangkan semangat warga Bekasi untuk melakukan kegiatan Car Free Day. Setelah pandemi COVID-19, warga semangat dalam menyambut kembali diadakannya CFD minggu ini, tepatnya 4 Juni 2022. Car Free Day di Bekasi, di Jembatan Sumarekon Bekasi sampai Stadion Patriot Candrabaga telah dibuka. Untuk itu mari kita lihat keseruan CFD di Sumarekon, Bekasi.